Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Sayyid Mudakori kembali hadir berdebat dengan para muhibin Bani Ba'alawi terkait nasab Dzurriyyah Rasulullah SAW. Terang benderang disampaikan oleh Sayyid Mudakori bagaimana kitab-kitab yang memutus adanya Ba'alawi sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW. Bahkan di situ dengan terang benderang Sayyid Mudakori menyampaikan kepada muhibin selaku lawan debatnya di video callnya bahwa belum ada kitab yang bisa membantah adanya pembatalan nasib dari nasab Dzurriyyah Rasulullah SAW dari jalur Imam Ubaidillah. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Sayyid Mudakori saat berdebat dengan para muhibin lewat video call. Sekali lagi mohon maaf yang kali harga mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganggap Nabi berdusta nggak? Sama menganggap Nabi berdusta. Ya. Amul Faqih Muqaddam dikatakan 70 kali dia mi'raj ke langit bertemu Tuhan. Ya, itu bukan saya juga nentang itu, tapi yang jadi pertanyaan tadi. Enggak, tapi Anda nentang, tapi Anda nggak nentang. Mana buktikan Anda nentang? Gimana sih? Nah sekarang mau bahas apa sekarang? Tafsir. Oke. Ayat apa yang Anda ingin tanyakan? Yang tadi innal ladzina kafaru, kan itu diarahkan ke orang munafik kan? Innal ladzina kafaru ke orang yang ingkar. Orang ingkar itu ada beberapa jenis, Bang. Kafir itu ada dua. Ada kafir yang dia menjohirkan kekafirannya, ada kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Sama itu maknanya, Bang. Innal ladzina kafaru itu orang mufassir macam-macam mentafsirkannya. Ada orang kafir yang menzahirkan kekafirannya, ada orang kafir dia menyembunyikan kekafirannya, disebut munafik. Gitu loh. Ya, tadi saya kira Tengku itu hanya mengarahkan. Enggak ada salah yang saya sampaikan, Bang. Enggak ada salah. Kalau Abang belajar tafsir banyak, mesti Abang enggak usah tuntut itu, udah paham Abang. Gitu loh, Bang. Yang perlu konsekuensi yang kita bicarakan, orang yang beriktikad Nabi keluar selain Nabi ada yang mi'raj 70 kali, sama enggak dengan dia mendustakan Nabi itu berdusta? Tegas jawab, jangan terlalu takut-takut sama Ba'alawi. Jangan takut, tegas. Kau cinta Nabi apa cinta Ba'alawi kau? Coba gini. Ini kan berawal dari pertanyaan saya Tengku. Jangan kau datang ke sini kau mau belain Ba'alawi. Kau mau cari masalah kitab sejaman. Tadi kau bilang mau tanya kitab sejaman. Gini. Udahlah, pelan-pelan lah. Enggak, aku orang Aceh ya. Gaya bahasa aku kayak gitu kalau udah serius. Gini loh, Kang Ukut, ini dari tadi itu Kang Ukut yang mempersoalkan Tengku Mudakori. Mohon maaf ya, bentar, saya minta waktu. Dari awal itu yang mempersoalkan dengan ayat tersebut itu Kang Ukut. Jadi mohon maaf, Tengku Mudakori itu sudah salah alamat memberikan satu kajian dari Al-Quran yang kemudian diarahkan kepada mukhatab orang munafik. Coba cek dalam tafsir. Yang saya pahami dari Sayyid Qori begini konteksnya. Sayyid Qori udah betul tadi itu, cuma mungkin yang dipermasalahkan oleh Kang Upik ini
ya muhotobnya jangan Ba'lawi dong gitu kan, kami nggak merasa begitu. Nah artinya begini, Kang Upit harus disadari bahwa si orang ketika menafsirkan Quran itu dia itu akan memahami siapa yang jadi muhotob dia. Nah, bagi si penafsir ini seolah-olah bahwa ketika dimaksudkan misalnya muhotobnya Ba'alawi ini, nah mungkin di benaknya si penafsir ini bahwa karakter yang ada di situ itu adalah karakter yang itu. Nih kamu baca ini tafsir dalam tafsir Maqatil bin Sulaiman. Jangan bilang A bilang B. Nih, aduh. Nih kau baca nih. Atau saya baca dah. Dalam Maqatil, tafsir Maqatil. Ya. Dibaca. Innal ladzina kafaru bi ayatillah al-yahudi kafaru bil Quran, yakni haula'i an-nafar al-muslimina wa ashabihim wa ashab lahum azabun syadid wallahu azizun fi mulkihi wa sultanih. Itu ayat tafsir innal ladzina kafaru itu ditafsirkan oleh ulama bermacam-macam tafsir bergandeng dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ay la yusaddiqun. Khatamallahu ala qulubihim, yakni taba'allahu ala qulubihim fahum la yaqiluna al-huda wa ala sam'ihim, yakni adhanuhum fala yasma'una al-huda. Panjang kalau mau kita bahas, Bang. Jadi jangan jangan baper. Kalau kamu nggak merasa menolak kebenaran, jangan baper. Sekarang kan kita bicara kebenaran. Kalian mendalilkan sesuatu muter-muter nggak sampai pada pohonnya. Perlu saya komentari. Yang pertama yang Anda bacakan itu bagiannya atau kajian tafsirnya tetap berangkat dari al-ladzina kafaru. Yang pertama, dan kemudian yang kedua, sehingga oleh Allah itu dicap atau dipotong atau ditobok qulubuhum, absaruhum, dan kemudian asma'uhum atau sam'uhum. Dan perlu saya tegaskan bahwa asbabun nuzulnya ayat tersebut ternyata kepada orang-orang kafir dan juga musyriku. Iya, itu kan ala kamu mengambil tafsir. Emang kamu pikir cuman itu aja tafsirnya ulama? Ya, saya tanya, alladzina kafaru itu makna kafaru di situ apa saja yang terkandung dalam makna kafaru itu? Yang Anda bacakan itu tetap tadi. Yang saya tanya, innalladzina kafaru, kalimat kafaru itu apa saja yang terkandung di dalam makna kafaru? Coba tanya, jawab. Loh, Anda itu tadi baca sudah jelas. Aku tanya apa yang ku tanya, kau jawab. Jangan pakai anda kau di sini. Jangan sampai bikinnya orang-orang yang pro dengan Ba'alawi dianggap kufur, yang tidak bisa pro sama Ba'alawi karena dia selalu tidak mencari kebenaran, cuman itu toh nggak berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Itu sama dengan kalimat itu, menolak kebenaran setelah datangnya kebenaran. Itu betul, itu kan perspektifnya beliau gitu kan. Jadi jangan dipersoalkan ke tafsir ayatnya. Kalian menyangka bahwa kami nggak merasa sebagai yang dimaksud. Tafsir yang dibacakan Bukhari dalam tafsir Maqatil Abi Sufyan itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Pemuda Bukhari. Coba baca tafsirnya, coba baca. Coba Kang Upit dalam tafsir tidak begitu. Saya kasih contoh begini, ketika kita berbeda pandangan, Kang Upit sama saya nih berbeda pandangan, terus saya pakai ayat lakum dinukum waliyadin, udah ya kita selesai. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Salah nggak saya pakai ayat itu? Mungkin kalau Kang Upit terjebak di konteks teks ayat, saya salah. Karena apa? Itu kan ayat itu kan untuk perbedaan di antar agama, sementara kamu kan berselisih dengan saya bukan tentang agama, cuma kamu itu maunya capres anu, saya capres ini misalnya. Kenapa kamu pakai lakum dinukum gitu misalnya. Nah,
poinnya maksud saya bukan itu yang terpenting, artinya dikonfirmasi bahwa ketika kita berbeda ya acuannya udah nafsi-nafsi, maksudnya poinnya seperti itu. Jadi kalau disanggah misalnya Kang Upik nggak merasa bahwa disudutkan dengan ayat itu atau bagaimana, itu kan sesuatu yang sukar, karena perspektif daripada Sayyid Qori mukhotob yang dimaksud, karena di benak pikiran daripada Sayyid Qori ini Ba'alwi ini adalah orang yang karakternya demikian misalnya, ya itu sah-sah saja, tidak masalah gitu kan. Dan Kak Upik pun bisa menggunakan ayat yang sama untuk dikonterkan kepada Sayyid Qori, itu tidak problem. Halo. Jadi yang menjadi persoalan itu cara mengaplikasikan ayat dan mengkontekstualkan ayat. Iya, artinya itu kan terserah saya kan punya pemahaman di dalam menyebutkan ayat. Yang saya sebutkan ayat itu kan secara umum, bukan secara taksisul makna. Enggak gitu. Masa nggak paham? Enggak gitu. Makanya kita itu ya kamu kenapa nggak gitu? Kenapa harus maksaan seperti kamu paham? Yang menjadi pembeda dengan orang-orang Wahabi ketika menggunakan ayat itu. Jangan kamu bawa orang-orang Wahabi di sini. Gua bukan Wahabi. Kemudian yang kedua, ini yang paling itu terakhir. orang jangan mentafsirkan Quran seperti orang zindik ya. Jangan tafsirkan Quran seperti kaum Khawarij. Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Lagian tadi Tengku Modokori bacanya kok kocar kacir, membaca makotil. Bacanya kocar kacir di mana, Tuan? Yang mana kocar kacir? Yang mana? Ayo, yang mana? Kamu sok pinter kocar kacir. Coba mana? Yang mana kocar kacir? Jadi saran saya Tengku Modokori dipahami dulu gramatikanya, kemudian tafsirnya. Oh, bahlul kau pahami gramatika bahlul. Lu aja nggak ngerti kaidah kok ngomong lu. Halo. Enggak, Said, jadi dia memahaminya itu begini. Jadi konteks memahami daripada tafsir itu konteks teks ayat gitu kan. Jadi kalau udah giliran iya, giliran Amul Fakih ngaku terbang ke langit, nggak ada itikotnya membela kebenaran. Belanya Ba'alawi, bukan Nabi yang kau bela. Ketika ditanya, saya nggak setuju juga yang kayak gitu. Nggak setuju, buktikan dong. Jangan asal ngomong, gitu loh. Malah orang yang mengeluarkan satu ayat itu yang dikejar, sesuai supaya kita bagaimana gitu framingnya. Lah kalau gue memahamin ayat innalladzina kafaru maknanya sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, kan kenapa? Siapa saja yang ingkar kalau pada makna umum, bukan pada makna khusus, gitu loh. Iya benar. Alah, gue pikir dari kemarin-kemarin bahas ilmu nasab ngalor ngidul, ngukil sana ngukil sini, nggak jelas. Iya, jadi maksudnya itu nggak diperluas dalam memaknai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar tekstual. Kalau tekstual Al-Quran itu monoton, artinya kan harus ada pengembangan gitu kan dalam menafsirkan, dan pengaruh daripada si mutakalim itu sangat besar untuk penafsiran daripada Al-Quran. Ya seperti tadi Sayyid Qori gitu kan, ini kan yang dipermasalahkan begini Sayyid. Jadi yang dipermasalahkan tadi itu Sayyid itu pakai ayat Quran bagi mereka yang pecundang gitu kan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan demikian. Nah maka Sayyid Qori menganggap daripada yang pecundang itu adalah mereka gitu kan. Nah itu tidak menyalahi
konteks ayat gitu kan, karena anggapan saya mereka inilah yang dimaksud ayat itu gitu misalnya gitu kan, itu nggak salah juga. Adapun nanti mereka nggak merasa sebagai yang tersebut, ya itu udah hal lain, tidak menyalahi daripada makna yang disampaikan Said gitu kan. Ya tinggal disanggah aja bahwa kami bukan bagian daripada itu. Jadi jangan bawa ayatnya, ya ayatnya kalau apa yang Anda sampaikan ya itu benar, tapi kami nggak merasa sebagai kafirin itu, bukan. Artinya jauh seperti itu aja udah selesai. Iya, mereka itu kan sekarang ngomong begini, nanti kan di luar itu mereka menghasut, menggibah orang, menggibah saya perhatiin gitu loh. Ya kayak bahas masalah apa itu dulu tuh, masalah DNA, ya kan? Yang masalah Homo sapien apa Homo pithecanthropus erectus, gua nggak ngerti itu. Iya. Tapi kalau saya pribadi, ketika mereka demikian di rumahnya sendiri dengan kelompoknya sendiri mau ngata-ngatain, ya terserahlah, sebodoh ini ya. Dan artinya bahwa kita pun ketika di rumah kita ya berhak dong, boleh dong misalnya counter balik di rumah kita gitu kan. Jadi artinya mereka jangan kita tidak boleh nyak-nyak kepada mereka sementara mereka dewek misalnya di forumnya seenak jidatnya melecehkan kita gitu misalnya. Nah, itulah yang tidak relevan lah. Dan baca kitab tafsir baru cuman satu kitab udah berani mau apain orang. Di dalam kitab Marah Labid lain lagi dibilang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya alladzina kafaru fi ilmillahi mutasawin ladaihim indzaraka iyahum bil Qur'an wa adamihi wa hum la yuriduna ayyu'minuna bima ji'ta bihi fala tatma' ya asyrafal khalqi fi imanihim. Thumma dzakarallahu sababa tarkihim al-iman biqaulihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Itu dibilang di situ orang yang alladzina kafaru itu ingkar pada ilmu Allah. Sama. Jadi nggak usah nasab ilmu Allah. Iya. Kalau tidak mampu menerangkan kebenaran, ya diam, gitu loh. Nggak usah ngalor ngidul, muter-muter. Iya, artinya tadi itu nggak argumentatif, artinya itu persoalannya itu mereka nggak terima, gitu kan? Nggak terimanya itu apa? Disebut bagian daripada yang dimaksud ayat itu, gitu kan? Ya itu kan udah perkara lain, gitu kan? Karena di benaknya Said mereka ini adalah bagian. Kenapa saya pakai ayat ini? Ya saya merasa bahwa mereka itu sebagai bagian daripada itu. Karena apa? Karena kenyataannya. Bang, sebentar bang, dengerin. Tapping Mukibin nih, dengerin. Salah nggak saya bilang innalladzina kafaru anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Ini nih Azhari Zakaria Sikari sudah kalah tuh. Apa yang kalah? Emang kau pikir berantem kalah? Maka aku bilang telinga kau, hati kau ketutup kebenaran, gitu loh. Ngaji kau nggak bisa, ngomong kesbakul. Nama bagus Azhari Zakaria, tapi otaknya kayak waria. Bahlul. Iya, artinya nggak paham, jadi tekstual. Mereka memahaminya tekstual. Harusnya kan kalau memahami agama itu, kalau kita mentok di tekstual itu ya monoton. Tidak ada kecuali nih
tadi itu Said Qori menaksirkannya itu salah misalnya gitu kan, bukan seperti itu taksirnya. Nah itu baru, ini kan terkait yang dipermasalahkan itu tentang muhotob yang dimaksud Said Qori-nya, mereka nggak merasa, sementara menurut Said Qori nggak merasa. Gimana orang yang apa karakter begitu itu ya termasuklah di sini gitu kan. Nah ini kan udah perkara lain kan, nggak menyalahi penafsiran.